Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya, apa sih keistimewaan dari malam nisfu Sya'ban itu? Atau apa saja amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut datangnya malam nisfu Sya'ban itu? Walaupun secara khusus Rasulullah SAW tidak ada menganjurkan atau memberikan arahan-arahan tentang amalannya khusus untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu. Namun sesungguhnya tapi para ulama kita telah memberikan contoh kepada kita amalan-amalan apa yang boleh atau bisa kita kerjakan pada malam nisfu Sya'ban itu. Di antaranya amalan-amalan yang barangkali bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu adalah membaca surah Yasin 3 kali berturut-turut dengan niat yang satu sama lainnya berbeda. Yang kemudian amalan yang juga bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu adalah memperbanyak sholat. Apakah itu sholat malam atau sholat tahajud? Tapi tidak dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban itu kita melaksanakannya. Tapi silakan saja untuk memperbanyak sholat malam dan sholat tahajud. Lalu yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kelak kita dapatkan di yaumil akhir. Baru amalan yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya malam nisfu Sya'ban itu juga disebut dengan malam Lailatul Ijabah, yaitu malam terkabulnya segala doa-doa daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Silakan, kalau ada keinginan-keinginan yang belum tercapai, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu. Barangkali kita ada yang cita-cita anak-anak kita belum tercapai, belum kesampaian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Ada keinginan-keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini, silakan pada malam nisfu Sya'ban itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebahagiaan rumah tangga kita, keluarga kita, rumah tangga anak-anak kita, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan kabulkan. Kan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nah, inilah diantara amalan-amalan yang barangkali bisa kita lakukan, bisa Bapak Ibu kerjakan di malam nisfu Sya'ban yang insya Allah itu jatuh pada malam hari ini, ba'da maghrib, setelah salat maghrib. Silakan kerjakan amalan-amalan itu. Nah, setelah itu, setelah nisfu Sya'ban ini kita mau yang sudah terbiasa kita mengerjakan puasa sunnah, silakan kerjakan puasa sunnahnya. Tapi tidak ada puasa sunnah yang dikhususkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Sya'ban ini. Bahkan dalam sebuah riwayat Aisyah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sunnah melebihi puasa di bulan Sya'ban. Artinya bahwa Rasulullah pernah suatu ketika itu di bulan Sya'ban itu, sepanjang bulan Sya'ban itu Rasulullah melakukan puasa sunnah. Dan ada satu riwayat juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah selama di bulan Sya'ban itu Rasulullah tidak berpuasa sunnah. Itu artinya memang kita tidak secara khusus melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Silakan. Yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah Senin Kamis, laksanakan sampai akhir bulan Sya'ban. Nah, itulah amalan-amalan kenapa banyak orang yang bertanya,
amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di bulan Sya'ban ini. Silakan. Kalau kita punya amalan-amalan unggulan, amalannya khusus yang sudah rutin kita kerjakan, silakan Bapak Ibu kerjakan. Itu lebih bagus. Maka marilah kita gunakan malam nisfu Sya'ban itu dengan sebaik-baiknya untuk meloloskan dan meluluskan segala permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kita yang belum tercapai, belum terkabul, maka pada malam nisfu Sya'ban itu mintalah, berdoalah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.